Halo guys, welcome back to my channel Misteri Angker. Hari ini saya akan menceritakan kisah hidup dengan hantu dari negara Taiwan. Halo, saya Bloody Mary. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata dari negara Taiwan. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Halo, saya Bloody Mary. Pernahkah Anda berpikir bahwa rumah baru tempat Anda pindah awalnya direncanakannya untuk memiliki rumah baru yang nyaman untuk hidup bahagia? Tetapi setelah Anda pindah, Anda secara bertahap menemukan bahwa ada tamu tak diundang atau tamu misterius yang bersembunyi di rumah baru ini. Jika Anda belum pernah memikirkan atau mengalaminya, cerita berikut mungkin bisa memberikan Anda beberapa tips. Hari ini saya akan membawakan Anda ke dalam kisah nyata yang menakutkan dan mencekam, yaitu hidup bersama hantu. Hidup bersama hantu di rumah sendiri. Cerita berikut telah diadaptasi agar lebih mudah dipahami oleh semua orang. Saya akan menggunakan orang pertama untuk menceritakannya. Tokoh-tokoh dalam cerita akan dihadirkan dengan nama-nama Indonesia. Saya Arka. Ini adalah kisah yang terjadi selama kelas 3 dan 4 sekolah dasar di negara saya, Taiwan. Tapi seluruh proses disatukan, dan itu adalah malam tahun baru di tahun tertentu ketika saya masih kuliah. Ayah saya adalah seorang tentara profesional. Sejak kecil dia menetapkan aturan tidak boleh membicarakan hal-hal yang aneh, pemberontakan, atau hal-hal yang berhubungan dengan roh halus atau mistis. Dan aturan itu harus benar-benar dipatuhi. Pada musim panas tahun itu, keluarga kami masih tinggal di Taipei. Suatu hari ayah saya membawa kami untuk melihat rumah dengan agen real estate. Kami berjalan ke sebuah gang dengan deretan apartemen tua berlantai 4. Ketika kami naik ke lantai 4 dan membuka pintu, saya dan saudara laki-laki saya bergegas masuk penuh dengan hal baru. Rumah ini memiliki sekitar 30 meter persegi dengan 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Ini adalah tata letak yang sangat umum. Kami bertiga melihat ruangan tamu, lalu melihat dapur. Kemudian kami mulai menjelajahi kamar pertama dari yang terdalam. Setelah keluar dan masuk ke kamar kedua, kami merasa heran karena tata letak dan penataan interiornya persis sama. Setelah mengunjungi kamar ketiga, kami menyadari sesuatu. Ternyata dari awal hingga akhir kami berputar-putar di kamar tidur yang sama. Kami tersesat, seolah-olah kami tidak akan pernah bisa berjalan ke ruangan tamu, dan kami selalu masuk dan keluar dari ruangan yang sama. Pada saat itu kami tidak berani mengatakan apa-apa. Kami menundukkan kepala dan berjalan semakin tergesa-gesa. Baru setelah kakak perempuan saya begitu ketakutan hingga dia menangis, adik laki-laki saya berteriak, "Jangan pergi, kami menunggu ibu di sini." Seolah-olah kami tidak akan pernah bisa berjalan ke ruangan tamu, dan kami akan selalu masuk dan keluar dari ruangan yang sama. Pada saat itu kami tidak berani mengatakan apa-apa.
Kami menundukkan kepala dan berjalan semakin tergesa-gesa. Hingga adik perempuan merasa takut dan menangis, sang kakak pun berteriak, "Jangan pergi, kita tunggu di sini." Kami menunggu sebentar dan benar saja kami mendengar suara ibu memanggil kami dengan keras di ruangan tamu. Kami segera membalas dengan teriakan, dan dengan suara teriakan itu kami berhasil keluar dari kamar dan tiba-tiba di ruang tamu yang hanya berjarak 10 langkah saja. Setibanya di ruangan tamu, kami bertiga tidak berani menceritakan pengalamannya yang aneh tadi. Alasannya adalah karena ayah berdiri tepat di samping kami. Ironisnya, ayah sangat menyukai rumah baru itu dan memutuskan untuk pindah. Saat pertama kali pindah masuk, ayah pertama kali menyadari bahwa lampu di ruangan tamu telah redup. Jadi dia mengganti bohlamnya, tetapi ruangan tamu tetap diselimuti oleh suasana yang suram. Rasanya yang seperti ketika Anda menyalakan lampu sangat terang, tetapi saat pandangan Anda mengelilingi sekitar ruangan tamu, masih ada banyak sudut gelap yang mengintai di sana. Bagi saya tidak terlalu suka rumah baru ini. Saya merasa seluruh keluarga berada di bawah semacam tekanan. Selamanya saya sendirian di rumah. Selama saya sendirian di rumah, saya lebih suka berdiri di balkon sepanjang hari daripada pergi ke rumah untuk menonton TV. Setelah itu, saya merasa aneh dengan rumah ada adik perempuan kami. Pada awalnya kami bertiga tidur bersama di kamar di mana kejadian aneh terjadi. Saya menyebutnya sebagai kamar berhantu. Tapi kemudian adik perempuan kami selalu bangun dan lari ke kamar ibu di tengah malam, meninggalkan saya dan kakak saya tidur di kamar. Hal ini berlangsung hingga adik perempuan kami tumbuh dewasa. Pada malam tahun baru saat kami makan malam, dia akhirnya menjelaskan bahwa setiap malam sekitar pukul 9 dia merasa sangat kedinginan, tetapi saya dan kakak saya tidak merasakannya. Dan jika dia tidak tidur sebelum pukul 9, dia akan kedinginan sampai tidak bisa tidur. Bahkan ketika dia tidur, dia masih terus mengalami mimpi-mimpi buruk. Alhasil tidak lama setelah kakak saya mengungsi ke ibu saya dan kakak saya juga menemukan alasan untuk tidak tidur di kamar hantu. Tetapi setelah kami pergi, saya menemukan ada suara-suara aneh di ruangan tamu dan dapur tengah malam. Di kamar ibu saya, meskipun ayah saya tidak ada di rumah, 4 orang tidak dapat ditampung dalam satu tempat tidur. Jadi saya tidur di lantai dekat pintu dengan kepala menghadap ke dapur dan ruangan tamu. Sangat mudah untuk mendengar atau melihat gerakan apapun di dalam ruangan tamu. Setiap jam 12 malam terdengar suara pintu lemari kayu dibuka dan ditutup di dapur, seolah-olah seorang sedang mencari sesuatu di lemari tetapi tidak dapat menemukannya. Awalnya saya berpikir itu ayah saya yang mencari makanan di dapur pada malam hari, tetapi ketika saya bangun keesokan harinya, saya menyadari bahwa ayah saya ada di barak, dan saya cukup yakin bukan anggota keluarga lain yang sedang mencari makanan di dapur di tengah malam, karena kami semua tidur bersama. Jadi suatu malam saya duduk dan tidak tidur mencoba melihat siapa itu, tetapi semakin Anda ingin melihatnya, semakin Anda tidak menunjukkan kepada Anda. Ketika saya akan tertidur, saya melihat sebuah lengan terletak di sandaran tangan sofa di ruangan tamu. Itu adalah tangan seorang pria, tapi jelas bukan tangan ayah. Dan
Saya tidak memberitahu kepada keluarga saya tentang masalah ini karena suatu saat sesuatu yang lain akan segera terjadi. Setelah kamar berhantu, tidak ada yang tidur di sana. Kamar tersebut lambat laun berubah menjadi gudang. Biasanya kami bertiga saudara tidak akan masuk ke ruangan atau ke kamar atau ke dalamnya kecuali jika ada urusan penting, dan pintu kamar kosong itu berseberangan secara diagonal dengan pintu kamar mandi. Artinya jika Anda mandi di kamar mandi, Anda akan melihat semuanya yang di dalam kamar berhantu tanpa menutup pintu. Saat mandi, biasanya saya adalah membiarkan pintu setengahnya terbuka. Dan setiap kali saya mandi, saya selalu merasa ada seseorang yang memperhatikan dari luar pintu. Suatu kali ketika saya sedang mandi, di tengah-tengah tiba-tiba berbalik dan melihat dengan jelas ada sosok hitam dalam kamar berhantu yang sedang berbaring di samping tempat tidur memperhatikan saya. Saya mengira itu adalah kakak saya. Saya jadi menyapa, tetapi sosok hitam itu berbalik dan masuk lebih dalam ke dalam kamar, kemudian menghilang. Saat ini saya dan saudara laki-laki saya berlari dari ruangan tamu dan bertanya apa yang saya lakukan. Setelah itu, saya meminta untuk berdiri di depan pintu untuk menemani saya mandi. Setelah mandi, saya bertanya kepada saudara laki-laki saya apakah dia baru saja berada di kamar berhantu. Dia menggelengkan kepalanya, lalu segera berkata, "Jadi kamu seperti kakakku, melihat seorang di kamar kosong sedang mengawasi kita mandi." Sejak saat itu kami mulai mandi bersama. Lalu ada ibu saya, karena ayah saya sudah lama pergi. Ibu saya yang merawat kami, tetapi sejak pindah, kesehatan ibu saya buruk, pinggang melilit dari waktu ke waktu, dan jika serius dia akan berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Kalau penyakit ibuku tidak kunjung sembuh, saya akan membawa ibuku ke rumah sakit. Suatu malam ketika saudara laki-laki dan perempuan kami semua sedang bermain bola di sekolah, saat itu ibu saya sendiri di ruangan tamu mengerjakan kerajinan tangan, tetapi dia selalu merasa ada seseorang sedang menatapnya dari belakang. Sebelum pikiran ini hilang, lampu neon di ruangan tamu berangsur-angsur meredup dari cahaya putih, lalu perlahan-lahan berubah menjadi lampu hijau. Dia sendiri kaget. Bagaimana mungkin ada lampu hijau yang hanya terlihat di film hantu? Lalu akhirnya dia memberanikan diri untuk berbalik, tapi kemudian pingsan. Ibu tidak tahu sudah berapa lama dia koma, dan dia tidak bangun sampai dia mendengar suara kami pulang. Ketika kami melihatnya berbaring di meja makan, semua orang mengira dia terlalu lelah dan tertidur. Belakangan kami mengetahui bahwa ibunya tidak tidur. Kami bertanya apa yang dilihatnya. Dia bilang dia pusing sebelum melihatnya. Meskipun kejadian aneh menumpuk satu demi satu, tidak ada dari kami yang berani memberitahukan ayah kami bahwa akhirnya tiba gilirannya. Suatu malam, ayah tengah malam bangun dari tidur dan segera masih dengan mata mengantuk pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba dia menabrak seseorang. Ayah saya adalah seorang pria tinggi besar dari daerah utara dan seorang tentara. Jarang ada orang yang bisa mendorongnya, tetapi kali ini dia dengan keras dihantamkan oleh
orang tersebut, ayah berkata bahwa saat itu dia merasa seolah-olah menabrak tembok. Tetapi setelah dia kembali sadar, dia menyadari bahwa dia menabrak seorang pria dengan topi bebek berwarna abu-abu, berpakaian jas kotak-kotak abu-abu, dan tapi tidak ada bagian bawah tubuhnya. Ayah saya segera menyadari bahwa dia mungkin telah bertabrakan dengan hantu, tetapi dia pura-pura tidak melihat apa-apa dan tetap pergi ke kamar mandi. Setelah itu, dia diam-diam berbalik dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Akhirnya, suatu saat kami akan pindah ke Taichung dan kami juga akan pindah dari rumah itu. Setelah tiba di kediaman baru, tubuh ibu saya akan sembuh tanpa obat apapun. Dan sekarang saya bisa mendaki di hari libur. Suatu tahun, saudara perempuan saya kembali ke rumah tua untuk mengunjungi tetangga di lantai 1. Karena mereka adalah penghuni pertama, tetangga mengatakan bahwa daerah ini awalnya adalah kuburan massal dan 3 kuburan di pintu gerbang apartemen tempat kami tinggal. Tetapi semuanya dibuldoser setelah rumah dibangun. Dikatakan bahwa di belakang komunitas ini sebuah kuil gong besar dibangun untuk menekan roh jahat. Tetapi mengapa hanya lantai 4 kami di seluruh gedung yang sangat merepotkan? Kami tidak tahu penyebabnya. Bahkan mengetahui hal-hal ini ketika saudara laki-laki dan perempuan kami dan ibu saya tidak biasanya berbicara tentang topik supranatural di rumah, apakah itu rumah lama atau rumah baru. Pada malam tahun baru ketika saya masih kuliah, ayah saya mengatakan cerita tentang dia mengencingi hantu malam itu setelah minum di meja makan. Cerita hari ini telah selesai. Terima kasih telah menonton. Jika kalian memiliki pengalaman serupa, silahkan bagikan dengan kami di bagian komentar di bawah. Jika ada penonton yang ingin mengirimi cerita mereka atau kalian bisa klik tautan di bawah ini pada info untuk mengirimi kontribusi. Sampai jumpa next time. Bye bye.